Ada 7 asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Pemasukan negara terbesar juga berasal dari sektor pajak, apapun jenisnya. Pajak dikenakan pada setiap warga negara yang telah menjadi wajib pajak. Biasanya, para wajib pajak memiliki identitas berupa NPWP. Mengingat pajak menyangkut kepentingan banyak orang, maka perlu diperhatikan dasar hukumnya serta asas pemungutan pajak yang jelas agar tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak yang ada di Indonesia. Asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk pengumpulan pajak. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada 3, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Namun, untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan setidaknya 7 asas pemungutan pajak yang bertujuan agar dalam rangka menjalankan sistem perpajakan, baik petugas maupun wajib pajak memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya. Adapun ketujuh asas pemungutan pajak yang disebutkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas wilayah. Asas wilayah ini hampir sama dengan asas tempat tinggal, yang berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Yang ketiga, ada asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang keempat, asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Yang kelima, asas yuridis. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, ada asas ekonomis, yang berarti bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Dan yang terakhir, ada asas finansial, yang berarti setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Dengan contoh, wajib pajak dengan pendapatan 5 juta tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan 1 miliar. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki.